ngapain ya? Tuhan. Setelah memuji Tuhan kita mau ngapain? Adik-adik di rumah kita mau ngapain setelah memuji Tuhan? Mendengarkan. Betul sekali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau activity. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa ya kira-kira? Ulang tahun aku. Ya, ulang tahun Joel, ulang tahun teman-teman adik-adik yang di rumah. Ulang tahun Tuhan Yesus. Iya, selain itu kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kakak Tuti dan teman-teman, Kakak Lisa dan teman-teman kita yang di rumah akan menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah, kalau menyembah Tuhan, adik-adik di rumah fokus ya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Semuanya tepuk tangan ya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Itu sobat kami. Dia itu sobat kami. Dia itu Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia Tuhan kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Kita sudah memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dwi. Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu ya adik-adik di rumah. Ketika adik-adik di rumah menyembah Tuhan, adik-adik di rumah harus apa? Harus fokus, tidak main-main, tidak lihat kiri kanan, tidak lihat belakang. Kita harus fokus menyembah Tuhan. Kita akan mengangkatkan satu pujian. Seorang anak lahir. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang putra diberikan.
kami bisa Tuhan sekolah minggu Tuhan. Hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak yang di rumah Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka selalu sehat dalam perlindungan Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan Kak Dwi Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga apa yang disampaikan Kak Dwi Tuhan dapat dimengerti oleh anak-anak yang di rumah, dapat kami pahami Tuhan, sehingga Tuhan kami Tuhan bisa Tuhan memiliki hati yang taat Tuhan, memiliki hati yang haus akan firman Tuhan. Berkati anak-anak di rumah, sehingga anak di rumah Tuhan bisa Tuhan duduk manis, bisa tidak jalan sana sini Tuhan, sehingga mereka fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami menyerahkan hari ini ke tangan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Nah, minggu kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus mengadakan mujizat kepada seseorang yang buta bernama Bartimius, sehingga dia dapat lihat kembali. Nah, kali ini firman Tuhannya bercerita tentang apa ya? Penasaran bukan? Yuk, langsung lihat. Hai teman-teman semua, nama aku Laura. Ini adik aku Bimo. Hai kakak-kakak semua. Aku senang sekali membaca Alkitab. Karena aku belum terlalu bisa membaca, biasanya aku membaca Alkitab bersama Mama pada malam hari. Bimo, gimana tugas sekolah kamu? Sudah selesai belum? Udah Kak Laura. Bimo udah ngerjain semua tugas sekolah loh. Kak Laura tahu tentang Nabi Yesaya nggak? Kemarin malam Kak Laura membaca nubuat Nabi Yesaya loh Bimo. Apa nubuat Nabi Yesaya itu Kak Laura? Jadi gini Bimo. Hai adik-adik semua, nama aku Nabi Yesaya. Aku senang sekali bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Hingga suatu ketika datanglah pewahyuan dari Tuhan, sehingga aku bernubuat tentang Yesus yang disebut Raja Damai. Di kitab Yesaya 9 ayat 5-6, sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Di Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan di kitab Yesaya 42 ayat 1-4 dikatakan Allah sendiri yang telah menaruh rohnya di atas Yesus. Dan segala pulau akan mengharapkan pengajaran Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang akan disebuat oleh Yesus. Seluruh pulau-pulau dan kota hingga hari ini pun membutuhkan pengajaran dan pemberitaan Yesus yang seharusnya disampaikan oleh orang-orang yang percaya. Mereka semua membutuhkan keselamatan dari Yesus. Di kitab Yesaya 52 ayat 13-15 dan di Yesaya 53 ayat 1-12. Di sini aku diberi pewahyuan tentang nubuat
kematian Yesus, di mana Yesus akan menderita dan dihina oleh orang-orang yang menyalibkannya. Dan Yesus pada hari ketiga akan bangkit di antara orang mati. Dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan, karena walaupun ia dihina dan menderita, tetapi penyakit kita telah ditanggung oleh dia, karena dia sangat mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita yang berdosa ini dengan dia. Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian, maka dikirimkanlah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu, di kitab Yesaya pasal 53, akan banyak orang dibenarkan oleh hikmat-Nya. Sebab ketika kita percaya dalam Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kita telah dibenarkan. Amin. Nah, begitu firman Tuhan hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang nubuat Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus. Jadi, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir melalui Ibu Maria, melalui Nabi Yesaya, telah memberitahukan rancangannya untuk mengirim seorang juru selamat. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Melalui Tuhan Yesuslah, semua manusia dapat diselamatkan. Maka dari itu, Dia disebut Juru Selamat. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan bersama-sama belajar tentang ayat hafalan pada minggu hari ini yang akan dipandu oleh Kakak Michela. Setelah itu kita akan melihat video aktivitas adik-adik dan video ayat hafalan minggu lalu yang telah dikirim ya. Setelah itu juga kita akan melihat video penampilan adik-adik kita Nias Dream Center yang ada di Nias. Nah, seru kan? Yuk! Hai teman-teman, kembali lagi sama aku minggu ini. Sekarang aku mau ajarin kalian semua ayat hafalan yang baru yang diambil dari Lukas 1 ayat 37. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Nah, teman-teman, abis ini kalian jangan lupa latih lagi nyanyi ayat hafalannya. Terus kalau udah bisa, jangan lupa kirim ke kakak-kakak kan Sunday School. Nah, di sini kita mau lihat video ayat hafalan dan activity minggu lalu. Yuk lihat bareng-bareng. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian
dan kemudian Engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24. Teman-teman, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Nias. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan, jaga anak-anak yang ada di Nias juga Tuhan, sama guru-gurunya di situ Tuhan, biarpun gurunya bisa juga ada anak-anak yang di situ Tuhan, melalui Nias Team Center, dan mereka bisa tambah pintar Tuhan, biar bisa mengetahui Tuhan lebih banyak Tuhan, dan menyayangi Tuhan. Jaga Tuhan mereka semua Tuhan, kesehatan mereka juga Tuhan, biar sehat-sehat terus Tuhan. Guru-gurunya juga Tuhan, biar mereka bisa sabar Tuhan, mengajar anak-anaknya Tuhan yang ada di situ Tuhan. Berkati juga Tuhan, biar mereka juga nanti pas Natal Tuhan, semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Jaga Tuhan mereka semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik. Wah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan November. Hari ini tanggal 1 November dan merupakan minggu pertama di bulan November. Seperti biasa, setiap minggu pertama merupakan minggu misi buat kita semua. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah persembahan pujian dari teman-teman kita dari Nias. Terima kasih buat teman-teman dari Nias. Mereka ini adalah teman-teman kita yang belajar di Nias Dream Center, di mana di situ mereka bisa belajar baik pelajaran sekolah maupun belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih juga buat Joshua yang tadi sudah memimpin kita untuk berdoa bersama-sama untuk pekerjaan misi di Nias. Tadi kita juga sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Kak Tuti, Kak Lisa, juga Joel dan Chelsea. Kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dwi. Firman Tuhannya keren banget ya tadi ya. Nah, firman Tuhannya tentang nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus. Adik-adik tahu nggak sih nubuat itu apa sih artinya? Nubuat itu artinya pernyataan dari seorang nabi yang mendapat pewahyuan langsung dari Tuhan. Artinya Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada umat Israel tentang kedatangan Tuhan Yesus. Disebutkan di situ bahwa Tuhan Yesus punya 4 gelar, yaitu apa aja? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya, nah Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan.
Di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus juga bilang nih, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi kalau kita mau one day pergi ke surga, kita harus melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya adik-adik ya, jadi kita harus sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus saja. Oh ya, tadi kita juga sudah belajar ayat hafalan yang baru kan bersama teman kita Michelle. Terima kasih ya Michelle yang sudah mengajarkan kita ayat hafalan yang baru. Adik-adik jangan lupa itu dilatih terus sampai adik-adik bisa nyanyiinnya, udah hafal, dan kemudian direkam dan kirim videonya buat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih juga loh kakak mau ucapin buat teman-teman adik-adik semua yang selalu setia mengirimkan video ayat hafalan dan juga foto-foto aktivitas minggu sebelumnya. Baiklah, sekarang kakak mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu atas hidup kami hingga pada saat ini. Kalau kami masih boleh ada pada hari ini, kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa agar Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Jauhkan kami ya Bapa dari segala sakit penyakit, segala virus dan bakteri tidak akan menimpa kami Tuhan. Karena kuasa darah anak domba Allah, kami percaya Engkau menjaga kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, berkati papa dan mama kami Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang jadikan berhasil. Biar papa dan mama kami juga boleh menjadi terang dan garam dimanapun Kau menempatkan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa agar Engkau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas hidup kami Tuhan, dan Engkau yang mencukupkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik semua yang beribadah pada hari ini Tuhan. Lawat setiap adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan kepandaian, tambahkan kecerdasan dan ketekunan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh terus bersuka cita belajar dari rumah Tuhan. Mereka mengembangkan setiap talenta yang sudah Engkau berikan Tuhan. Dan pakai adik-adik kami Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Biar mereka bersinar memancarkan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga mau membawa teman-teman kami. Kalau pada saat ini Tuhan ada teman-teman kami yang kurang sehat Tuhan, Bapak kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Oleh bilu-bilu darah anak domba Allah, Yesus Kristus Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan pemulihan, berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan bagi teman-teman kami yang membutuhkan penghiburan. Dan tambahkan sukacita kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak juga mau mengingatkan kita terus nih, walaupun kita beraktivitas dari rumah saja, jangan lupa kita tetap harus berolahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, juga makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan kita juga harus istirahat yang cukup ya adik-adik ya. Dan kalau terpaksa adik-adik punya keperluan harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk mengenakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Ya adik-adik ya. Nah kakak juga ingat nih, satu hal lagi. Minggu kemarin di hari Rabu, tanggal 28 Oktober, itu adalah hari peringatan yang penting nih buat bangsa Indonesia. Adik-adik ada yang tahu nggak hari apa sih itu? Ya benar banget, itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, seluruh pemuda dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mereka berjanji untuk menjadi satu bangsa, satu negara yang kuat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut ini kita juga akan menyaksikan nih persembahan dari adik-adik teman-teman kita yang sudah membuat video Janji Anak Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kemudian kita juga akan membuat aktivitas bersama dengan Ibu Ati. Nah, kakak mengajak kita semua untuk terus menambah semangat kita, menambah sukacita kita, menambah kemampuan diri kita. Kita berlatih terus setiap talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita latih dan kita kembangkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, tetap semangat dan terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati selalu. God bless you. Saya Beta, Kami Putra Indonesia dan Putri Indonesia dari suku Jawa dari suku Batak
Dari suku Ambon. Dari suku Nias. Dari suku Papua. Dari suku Tionghoa. Dari suku Dayak. Dari suku Batak. Berjanji untuk taat kepada Tuhan dan orang tua. Rajin belajar. Rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Membantu orang tua. Menolong sesama. Bertoleransi dengan orang lain. Bersemangat meraih cita-cita. Untuk keluarga tersayang. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk masa depan yang indah. Untuk negeri yang tercinta. Indonesia yang ramah anak. Indonesia yang adil dan beradab. Indonesia yang makmur dan sejahtera. Indonesia yang aman dan damai. Indonesia yang takut akan Tuhan. Ini janjiku. Ini janjiku. Ini janjiku. Ini janjiku. Ini janjiku. Sekarang, apa janjimu untuk Indonesia? Pagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, nubuat Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan membuat aktiviti seperti berikut. Pertama, kita ambil satu lembar kertas, lalu kita lipat menjadi 2. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Setelah itu kita gambar pola sebuah mahkota. Pertama kita 2 garis lurus sejajar, garis ke atas agak keluar kanan dan kiri. Kemudian kita bikin bulat-bulat seperti ini. Kemudian kita hubungkan satu sama yang lain dengan mengambil garis agak melengkung sehingga membentuk pola mahkota. Seperti ini. Kemudian kita membuat hiasannya di tengah, bikin bulat seperti ini atau bentuk lain sekreatif adik-adik. Lalu kita membuat 5 bulat-bulat kecil di sini, lalu dipotong. Kalau adik-adik belum bisa, minta tolong mama papa ya. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa diwarnain. Kita ambil satu lembar kertas lagi, kita lipat jadi 2 lagi seperti ini. Lalu kita menggambar pola salib. Ukurannya terserah adik-adik ya, mau besar apa mau kecil.
Hasilnya seperti ini. Lalu kita warnain. Setelah itu kita tempel ke benang. Hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini. Jangan lupa difoto, diupload, dan di tag di IG gereja kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.